Namanya Tiara. Sejak tahun 2012, wanita berusia 26 tahun ini mengabdi menjadi tenaga bidan pegawai tidak tetap atau PTT. Tiara bertugas di salah satu daerah terpencil di Kecamatan Kulumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Setiap harinya, bidan Tiara bertugas menggunakan sepeda motor menempuh jarak yang cukup jauh. Jarak dari Kulumbayan ke Tanggamus sekitar 20 km. Namun karena jalanan yang rusak, membuat waktu perjalanan bisa hingga 4 jam lebih. Bertugas mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang, bidan Tiara datang ke desa Kulumbayan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya kesehatan bagi warga. Selain itu, ia juga melayani keluhan-keluhan kesehatan warga di sana. Meski sudah waktunya jam pulang, seringkali bidan Tiara menerima panggilan warga yang sakit, dan ia harus rela untuk menambah jam kerjanya. Terkadang, lokasi yang akan ia datangi tak bisa dilewati sepeda motor. Ia pun harus berjalan kaki menuju rumah pasiennya. Harapan Tiara sederhana. Dengan pengabdiannya, ia berharap agar seluruh warga desa mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Itu sekilas perjuangan yang selama ini sudah dilalui oleh Bidan Tiara yang sudah bersama saya. Bidan Tiara tadi sebenarnya tidak jauh beda begitu ya apa yang dialami oleh Mbak Nurul. Begitu terjal yang harus dilalui, cukup panjang nampaknya jaraknya antara tempat Anda tinggal kemudian rumah-rumah warga begitu ya. Selain itu apa yang Anda rasakan betul ketika harus datang ke masyarakat? Pernah tidak mengalami suatu peristiwa yang sampai sekarang Anda ingat betul nih perjuangannya? Ya kalau sampai sana sih nggak apa-apa ya, nggak ini. Tapi kalau jalannya kalau kita umpamanya lagi Yang hujan, paling berat? berat, Soal itu ya? soal hujan. Kalau hujan kan biasanya kan kita harus pakai rantai seperti Bidan Nurul tadi. Pakai Rantai. rantai. Ya kalau umpamanya motor kan licin, harus pakai rantai. Karena biasanya batunya itu pada naik-naik semua. Iya. Jadi harus pakai rantai biar nggak licin. Jadi kalau kita nggak pakai rantai kita akan seperti akan jatuh. Itu Anda lakukan sendiri ya? Iya kan sendiri. Karena kalau kita nggak lakukan sendiri nggak akan bisa kita. Jadi kita harus berangkat ke perumahan-perumahan yang kayak di ini. Saya ada 5 pedukuhan. 5 pedukuhan. Jadi seperti kayak Bidan Nurul juga setiap gunung-gunung juga. Nah, kalau aku di Batu Sulu, Kiluan Luni sama Pematang Kuyung biasanya. Ya, permasalahan apa sih yang paling sering Anda hadapi, Mbak? Yang sering Anda tangani? Biasanya sih kalau ini seperti kita mau melahirkan. Biasanya kayak seperti kalau melahirkan, kalau enak kita lahir di sana. Tapi kalau tidak enak seperti saya tuh waktu itu ada yang mau melahirkan tapi sedang hujan. Nah pas sedang hujan itu kami mau naik mobil kan tidak bisa. Jadi kita orang satu-satunya lewat laut. Lewat laut? Lewat sampan. Ya lewat sampan itu. Lewat sampan yang kecil itu, bukan yang laut yang besar itu, bukan, yang kecil. Setelah itu diiringi dengan hujan, petir di tengah laut. Sampai di tengah laut itu kamera minggir, naik, habis itu kita orang naik mobil, lahir di mobil. Lahir di mobil? Lahir di mobil. Itu yang Anda tolong itu, kapan itu Mbak? Sekitar sudah lama? 2012. Kondisinya kalau lahir di jalan itu kan Anda tentu tidak siap dengan alat-alat yang ada juga begitu. Bagaimana Anda mengantisipasi itu saat itu? Nah, kalau alat-alat yang pastinya kalau mau dirujuk kita impus dulu ya. Sudah pasti itu diimpus dulu. Tapi kalau tentang alat-alatan ya ala kadarnya pasti ada. Seperti alat-alat untuk menomsel itu sudah pasti kita siapkan. Nah, padahal saat itu ketika pasien Anda lahir itu kemudian jaraknya untuk sampai ke mana? Puskesmas atau sampai ke? Tidak, kita harus ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Nah, itu berapa lama waktu itu? Biasanya kalau kita mau ke rumah sakit itu sekitar 80-an, 80 km, sekitar 2 jam. 2 jam kalau nggak 3 jaman lah. 2 jam. Jadi ketika pasien Anda lahir di mobil saat itu butuh 2 jam lagi untuk menuju ke rumah sakit. Ya. Lalu apa pertolongan yang Anda lakukan saat itu? Ya kita harus cepat-cepat menolong bayinya. Iya. Menolong bayinya, terus menonton tali pusatnya. Setelah itu yaudah kita kalau umpamanya tali pusatnya sudah keluar,
kalau ada perdarahan kita ke rumah sakit, tapi kalau tidak ada kita pulang lagi. Oh, waktu itu yang Anda alami Kita pulang lagi. pulang lagi. Jadi tidak jadi Tidak ke rumah jadi, sakit. karena jalannya lebih parah lagi ke atas nanti. Oke, oke. Dan itu Anda sendiri, Mbak Iya, Tiara. dengan sendiri. Tidak ada tenaga kesehatan lain yang membantu Anda. Tidak. Luar biasa. Baik. Dan tadi Anda katakan butuh waktu 4 jam ya, kira-kira untuk menuju ke masyarakat, ya. Baik. Tadi kalau mendengar cerita Mbak Tiara, sempat menolong pasien yang akan melahirkan, kemudian harus melewati laut begitu dengan sampan dan juga mobil, bahkan harus lahir di mobil ya, tadi Anda katakan. Saya jadi teringat ada seorang bidan kalau tidak salah tahun 2012 ya, Mbak Tiara, Anda pasti masih ingat juga. Bernama Rosmila yang juga pernah membantu pasien lahir di sampan. Ya, seperti pengalaman sedikit mirip dengan yang Anda temui ya. Kita akan melihat fotonya ini, kira-kira waktu itu yang dialami oleh bidan Rosmila yang membantu salah satu pasiennya yang akhirnya harus melahirkan di sebuah sampan. Perahu kecil begitu, ini terjadi di Kabupaten Serang, Banten. Pada tahun 2012 bidan ini harus membantu seorang warga yang karena kondisi geografis nampaknya yang tidak memungkinkan begitu untuk segera menuju ke rumah sakit, maka pasien ini harus melahirkan di sampan ya. Anda pernah mendengar ini juga ya, Mbak Tiara ya? Pernah Dan lihat bahkan di Facebook. Pernah melihat ya, dan bahkan Anda juga mengalami tadi ya, membantu. Mengalami. Kalau akhirnya itu lahir sebelumnya di sampan, Anda sama juga ya Sama pengalaman aja, dengan Mbak. bidan Rosmila. Ini apa yang dilakukan seorang bidan, Mbak, kalau kondisinya seperti ini nih? Ya tidak mau, kita harus menolong lahirannya. Harus kita tolong. Ya kan bayi itu harus ketika lahir harus steril betul, harus dalam kondisi bersih begitu. Ya. Apa yang dilakukan Ya, supaya kalau kita mau bersih dan steril kayaknya tidak bisa ya. Kalau dalam tapi keadaan Anda seperti ini. mengupayakan betul ya. Mengupayakan supaya tidak terjadi infeksi. Pasti itu panik juga Panik kan. lah. Nah, itu Apalagi kalau bagaimana kita yang di tengah dilakukan? lautan, ya pasti kita bersikap tenang lah. Jangan gupek, bersikap tenang aja. Luar biasa. Ya, Mbak Nurul, tadi Anda juga bercerita lumayan panjang begitu yang harus Anda lalui. Ketika sampai di tempat masyarakat, pernah tidak sih mengalami hal-hal yang misalnya Anda merujuk atau menyarankan untuk mendapatkan perawatan apa, tetapi ditolak oleh warga begitu? Ya, Pernah juga mengalami itu? Sering juga? Ya. Oke. Karena pertama kali saya masuk situ itu kelurahannya baru pemekaran, jadi orangnya masih primitif, masih keadat. Jadi tokoh-tokoh itu masih sangat digunakan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Ya, cuma pelan-pelan. Jadi saya masuk pelan-pelan ke tokoh-tokoh. Jadi kalau ada masalah, itu seumpama nih, ada pasien satu sakit. Kayak mana caranya ini harus dirujuk, tapi nggak bisa. Itu harus melalui tokoh. Jadi harus panggil tokoh-tokoh dulu masyarakat, dikumpulin. Nah, saya ngejelasinnya ke tokoh. Jadi bukan ke pasien, tapi ke tokoh. Saat tokoh itu bilang, oh iya, silahkan dirujuk, baru kita bisa merujuk pasien. Tapi Itu sampai sekarang Anda harus melakukan itu ya, pendekatan betul Ya, kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana ya. Tapi dengan melihat perjuangan yang sudah Anda berdua dan juga rekan-rekan yang lain lakukan sampai sejauh ini, Anda merasa ada tidak yang masih belum Anda dapatkan begitu, mungkin hak Anda atau Iya, apa? sangat. Saya merasa bukan saya saja, kami dan kakak-kakak kami, terutama yang sudah mengabdi belasan tahun sampai usia 35 tahun ke atas, ingin merasakan nikmatnya pengabdian kami ya, dengan cara nggak seperti ini terus. Kita kan apa sih PTT? Kadang orang nggak tahu PTT itu apa, padahal PTT itu pegawai tidak tetap. Baik. Kok sedih gitu loh pegawai tidak tetap. Apa kemudian yang membuat Anda sedih? Poin-poin utamanya yang lebih ingin Anda perjuangkan apa? Nanti kita lanjutkan ya segmen berikutnya. Kami kembali sesaat lagi. Menggoda seperti coklat, mewah seperti emas. Apapun pilihanmu, godaan wanginya tak tertahankan.